Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 932. Patriark Penegakan Hukum hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, hampir setahun. Bagi prajurit senior seperti Jiang Tianxun, 1 tahun bukanlah apa-apa. Pada usia mereka, mereka mungkin tidak mendapatkan tempat dalam 10 tahun budidaya, apalagi budidaya selama hampir setahun. Oleh karena itu, mereka terkejut bahwa Patriark Penegakan Hukum telah membuat terobosan dengan satu budidaya yang mendalam. Semakin tua prajurit itu, semakin sulit terobosannya. Di alam abadi bumi, satu langkah ke depan akan dikendarai dengan kesulitan. Kunci untuk terobosan alam manusia yang berdaulat adalah makna yang mendalam. Kekayaan energi Suan dan kekuatan Soulpon atau tubuh tidak akan signifikan. Tidak ada terobosan yang bisa dicapai tanpa kemajuan dalam makna mendalam. Untuk mencapai alam abadi bumi, seorang pejuang harus belajar satu makna mendalam 8 peringkat atau makna mendalam. Untuk mencapai alam semi dewa akan lebih menakutkan. Peringkat ke-8 makna mendalam tidak akan berguna pada tahap ini. Seorang pejuang harus belajar makna mendalam peringkat ke-9. Atau yang lain, seorang prajurit tidak akan pernah bergerak naik dari alam abadi bumi. Ada banyak varietas makna mendalam peringkat ke-9. Ada beberapa yang termasuk dalam kategori angin. Namun, untuk mempelajari peringkat ke-9 makna mendalam adalah batas yang mustahil. Itulah sebabnya hanya ada beberapa prajurit dewa semi-dewa dalam sejarah Tanah Suci. Itu juga mengapa setiap kali seorang prajurit Rilem semi-dewa datang, ia akan memimpin umat manusia menjadi 10.000 tahun kemakmuran dan terbaik 4 ras alien pada saat yang sama. Patriark Penegakan Hukum berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan berada pada posisi seperti itu jika tidak. Dia mencapai puncak alam abadi bumi tahun yang lalu, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir. Banyak yang mengira bahwa ia mungkin menghabiskan sisa hidupnya di alam abadi bumi. Anehnya, dalam lebih dari setengah tahun, Patriark Penegakan Hukum telah menyelesaikan langkah terakhir. Itu adalah langkah paling penting yang bisa memberinya peningkatan hidup secara tiba-tiba. Xingmu adalah Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis selama lebih dari 1000 tahun, dan dia telah mencapai puncak alam abadi bumi 1000 tahun yang lalu. Namun, ia tidak dapat mencapai tahap akhir hingga kematiannya. Jika bukan karena fakta bahwa makna mendalam yang ia pelajari sangat kuat dalam kehancuran, ia tidak akan tetap dalam posisi Grandmaster selama ini. Selamat, Patriark Penegakan Hukum. Selamat, prajurit Rilem Semi Dewa lainnya. Ini menyenangkan bagi seluruh umat manusia. Kirim pesan ke Tanah Besar untuk mengucapkan selamat kepada Patriark Penegakan Hukum. Aula dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua pejuang alam abadi bumi senang sekaligus iri. Mereka yang takut dengan omelan Patriark telah menjadi gembira. Tidak peduli bagaimana Patriark Penegakan Hukum mengutuk mereka, mereka akan tetap dalam keadaan bahagia dalam kasus ini. Setidaknya, mereka percaya umat manusia telah mendapatkan kemenangan untuk masa depan. Apa yang bisa diceritakan? Patriark Penegakan Hukum telah menjaga wajah lurus. Tetapi dengan kata-kata yang menyenangkan dari kerumunan, dia tidak bisa menjaga wajah panjang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah dan jaga Tanah Bulu Barat. Jika kau tidak bisa mencapai apapun sebelum Grandmaster bangun, aku akan memastikan bahwa kau akan dihukum." Baik, Patriark Penegakan Hukum, jangan khawatir. Kami tidak hanya akan memusnahkan ras bulu, tetapi juga ras barbar dan ras Fodo. Kami akan memastikan bahwa kami meletakkan dasar untuk kemakmuran umat manusia sepanjang kekekalan, dan menghilangkan ancaman bagi umat manusia sekali dan untuk semua. Petik 2. Ayo pergi, sekarang. Kumpulkan pasukan dan kita akan masuk ke Tanah Bulu Barat. Para leluhur pergi, meninggalkan aula penuh kebisingan dan desakan. Patriark Penegakan Hukum menggelengkan kepalanya. Luli sedang berbaring di tempat tidurnya. Patriark Penegak Hukum memandang Luli dengan perasaan bersalah dan berkata, "Aku merasa kasihan padamu. Sekarang setelah aku selesai berkultivasi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Aku akan mengurusnya." Jiang Qiling, Bai Xias Huang, dan Bai Qiuxue membungkuk pada Patriark of Law Enforcement untuk memberi selamat padanya. Dia melambaikan tangannya dan menjawab, "Jangan memberi selamat padaku. Aku sudah sangat tua sekarang dan hanya bisa mencapai ini sampai hari ini. Jika bukan karena Luli, tidak ada dari kita yang masih bisa berada di sini. Aku,
Sang Agung Kakek, harus dilindungi oleh buyutku. Aku minta maaf, dan aku malu. Petik 2. Baik Jiang Qiling dan Bai Qiuxue terkejut mendengar apa yang dikatakan Patriark Penegakan Hukum. Bai Xias Huang adalah satu-satunya yang tidak bisa membaca yang tersirat. Dia sangat senang mendengar bahwa Patriark Penegakan Hukum memuji suaminya. Kakek buyut, Jiang Qiling heran. Patriark Penegakan Hukum telah dikenal karena ketegasannya. Ketika Lu Zhengyang pertama kali bertemu dengannya, Patriark Penegakan Hukum menurunkan Lu Zhengyang. Ketika mereka bertemu, Patriark Penegakan Hukum memandang Lu Zhengyang seperti orang asing. Patriark Penegak Hukum bahkan tidak khawatir ketika Lu Zhengyang diracuni dan meninggalkan yang terakhir dalam keadaan beku selama bertahun-tahun. Tanpa upaya gabungan dari Lu Renhuang dan Lu Li, Lu Zhengyang mungkin tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Patriark Penegakan Hukum telah membangun kembali jiwanya. Dia lupa tentang masa lalu dan memutuskan ikatan dengan keluarga Lu. Dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menjadi abadi adalah dengan memotong semua ikatan keluarga dan menghilangkan masa lalu dari ingatannya. Apakah amarahnya berubah karena terobosannya? Jiang Qiling bertanya-tanya. Dia mendongak ke Patriark Penegakan Hukum yang tampaknya bisa membaca pikirannya. Dia menjelaskan sambil tersenyum, "Kamu salah. Aku hanya bisa membuat terobosan karena sekarang aku mengerti cinta. Jika aku melanjutkan cara lama aku yang tidak punya hati, aku tidak akan pernah membuat terobosan dalam hidup ini. Aku akhirnya mengerti, tanpa cinta, manusia bukan lagi manusia. Jika demikian, apa yang bisa dicapai?" Petik 2. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue mengangguk setuju. Senyum merekah di wajah mereka. Mereka senang atas terobosan Patriark Penegakan Hukum dan perubahan hatinya. Mereka baru saja meneteskan air mata, tetapi senyum mereka menambah pancaran indah mereka. "Kakek hebat," Jiang Qiling berkata, "saya kira suami saya akan lebih dari senang melihat perubahan pada Anda." Haha, Patriark Penegakan Hukum tersenyum lagi. Dia telah tersenyum lebih banyak hari ini daripada yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia melirik Lu Li, dengan cinta dan mengangguk. Jaga baik-baik dia. Dia telah melalui banyak hal untuk mengangkat dunia bagi umat manusia. Biarkan dia beristirahat dan berkultivasi sejak hari ini dan seterusnya. Aku akan mengurus sisanya. Patriark Penegakan Hukum mengambil alih Balai Pembantai Iblis dan mengalokasikan pasukan ke Tanah Bulu Barat. Mereka membuat tanda-tanda kemajuan yang lebih besar di sana. Ketika Lu Zhengyang mengetahui bahwa Patriark Penegakan Hukum telah membuat terobosan, dia ditiduri dengan gembira. Kali ini, umat manusia tidak perlu khawatir. Lu Li bangun dalam setengah bulan. Kali ini, dia memang kehilangan sedikit energi kehidupan. Mungkin itu karena itu adalah kedua kalinya dia mengkonsumsi darah Slayer, atau setetes darah telah kehilangan sebagian energinya, atau mungkin itu karena Bloodline Naga Perak. Bagaimanapun, dia lebih baik kali ini. Lu Li senang mendengar tentang terobosan Patriark Penegak Hukum, dan bahkan lebih lagi ketika dia mempelajari perubahan temperamen Patriarki Penegak Hukum. Lu Li bertanya kepada Patriark Penegakan Hukum dan para Patriark lainnya bahwa dia ingin melepaskan posisi Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Dia tidak pernah menghargai kekuatan dan pengaruh. Apa yang dia pegang secara signifikan adalah kemampuannya sendiri. Selama dia masih mampu, dia akan tetap menjadi prajurit paling kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa mendurhakai dia. Patriark Penegakan Hukum tidak setuju karena Lu Li diangkat sebagai imam besar oleh Kaisar Langit Terbalik. Bagaimana Patriark Penegakan Hukum bisa menggantikan Lu Li? Dia mengatakan sesuatu yang lain yang mengubah pikiran Lu Li. Patriark Penegakan Hukum menyatakan bahwa tidak ada yang akan berubah bahkan jika Lu Li tetap sebagai Grand Master. Patriark Penegakan Hukum adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab di masa lalu dan kemudian, itu adalah Lu Zhengyang. Terlebih lagi, bahkan jika Lu Li bukan Grand Master, ketika sesuatu yang serius terjadi, dia masih harus menyelesaikan masalah. Lu Li yakin jadi dia membiarkan lamarannya pergi. Apakah dia Grand Master atau bukan, ketika para pejuang datang dari 9 alam semesta, dia harus melangkah. Lu Li berpikir tentang para pejuang dari 9 alam semesta. Dia kemudian berkata, jangan mengejar ras barbarian atau ras Fodo untuk saat ini. Beristirahatlah selama beberapa tahun dan membangun kekuatan. Biarkan lebih banyak pejuang manusia berkembang. Ras barbar dan ras Fodo bukanlah apa-apa. Masalah yang paling mendesak yang dihadapi Heaven Universe adalah berurusan dengan para pejuang dari 9 alam semesta begitu mereka tiba setelah beberapa tahun.
Jika mereka bisa selamat dari ujian ini, maka Luli percaya bahwa dia bisa menghapus balap barbarian dan ras Vodo kapan saja. Bab 933. Wosh! Wosh! Luli memegang pedangnya terus-menerus di gunung di sebelah pintu masuk ke sumber air panas di dunia sepi. Dia berdiri di puncak gunung. Angin mencambuk jubahnya. Rambutnya bergetar. Dia menutup matanya. Dia telah berdiri di puncak gunung selama beberapa hari sekarang, dan dia telah memegang pedang sepanjang waktu. Pedang kuasa relik yang dia beri nama, Blade Dingin, tidak memelototi. Dia juga tidak menuangkan energi Suan ke dalamnya. Dia hanya mengulangi tindakan membosankan ini terus-menerus. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. 2 jam kemudian, Luli membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini untuk mempelajari langkah Slayer. Jelas, dia gagal melakukannya. Di Gunung Sayap, dia secara tidak sengaja menggunakan gerakan Slayer dan mengalahkan Dewa Sayap. Dia menghancurkan patungnya, dan bahkan memotong salah satu avatarnya menurutnya. Luli menutup matanya pada saat itu, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya melakukannya sambil linglung. Dia mencoba mengingat detail pertempurannya dengan Dewa Sayap sehingga dia bisa mencoba mempelajari langkah Slayer nanti. Namun, sejak pulih, dia sudah berlatih di gunung ini selama 7 hari. Setiap hari dia akan mengingat kembali saat dia menggunakan gerakan Slayer dan mengulangi tindakan membosankan ini, mencoba melepaskan gerakan Slayer. Sayangnya, dia gagal setiap saat. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit inspirasi. Apakah itu karena aku mengkonsumsi darah Slayer? Apakah itu sebabnya aku bisa melepaskan gerakan itu secara kebetulan? Sebuah ide muncul di benak Luli. Mungkin, darah Slayer mengandung beberapa tanda spiritual Slayer. Dengan kata lain, bukan Luli yang melepaskan langkah itu. Dia tidak belajar bergerak. Itu adalah tanda spiritual dalam darah Slayer yang mengendalikan Luli untuk melakukannya. Luli sekarang dihadapkan pada dilema. Hanya ada satu tetes darah Slayer. Bisa dikatakan, dia hanya bisa menggunakan gerakan untuk sekali lagi. Ketika setetes darah terakhir habis, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menguasai langkah kuat itu. Biarkan aku coba lagi. Jika aku tidak bisa melakukannya dalam 10 hari, aku akan kembali ke diagram garis. Luli mengambil keputusan. Dia tidak bisa meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Prajurit ke-9 alam semesta bisa datang kapan saja. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Pertempuran di lembah bulu membangunkannya. Kastil Featherwind dan senjata tidak sekuat yang dia kira. Dia mungkin bisa membunuh prajurit Realm Dewa Semi-Dewa biasa tapi jelas bukan prajurit Realm Semi-Dewa. Tanpa mengandalkan Bedwick, begitu dia dihadapkan dengan beberapa prajurit Realm Semi-Dewa dengan keterampilan luar biasa, dia akan terbunuh dalam sekejap. Baik Asmodean dan Ras Bulu memiliki artefak penggagas. Seberapa kuat para prajurit dari Mage Imperial Universe dibandingkan dengan Asmodean? Apakah mereka memiliki artefak originator juga? Ye Nisang bisa mengundang avatar Dewa Sayap. Keluarga dari 9 alam semesta dapat melakukannya juga. Banyak keluarga besar dari 9 semesta memiliki sejarah yang bernilai jutaan tahun. Beberapa keluarga memiliki pejuang yang naik ke dewa, termasuk keluarga Wu dari Mage Imperial Universe. Bayangkan ini, ketika seseorang mencoba melenyapkan keluarga Wu, tentu saja, leluhur abadi mereka tidak akan duduk-duduk tanpa membantu mereka. Jika keluarga Wu dapat memberitahu leluhur abadi keluarga Wu melalui beberapa keterampilan rahasia, maka leluhur abadi pasti akan membantu keluarga Wu. Setelah semua, dengan bantuan, keluarga Wu bisa mendapatkan manik jahat, sepotong relik untuk melindungi keluarga mereka. Keluarga Wu akan tumbuh lebih stabil dan lebih kuat. Tidak, aku masih terlalu lemah. Aku harus menjadi lebih kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin khawatir dia. Dari kedalaman jiwanya muncul rasa bahaya yang besar. Tiba-tiba dia berteriak setelah beberapa saat, aku butuh seseorang di sini. Wosh! Beberapa pengintai ada di dekatnya. Salah satu dari mereka datang, membungkuk dan berkata, Saint Lord. Katakan pada kakek besar 5 untuk mengambilkanku beberapa esens darah asal yang kuat, beberapa dari cakar, tanduk atau ekor atau sesuatu yang biasa. Semakin kuat, orang asing, semakin baik. Baik tuanku. Pramuka pergi untuk mengirim pesan. Luli tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah memiliki 4 keterampilan garis keturunan.
Bisakah aku memiliki lebih banyak keterampilan garis darah? Jika aku bisa, aku akan diberdayakan. Setiap kali dia membangkitkan skill Bloodline baru, itu akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika dia bisa memiliki lebih banyak, dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan keterampilan Bloodline baru. Aku butuh seseorang di sini. Luli berteriak lagi setelah beberapa pemikiran, kirim pesan lain ke kakek buyutku. Aku butuh lebih banyak makanan untuk naga iblis. Minta kakek besar 5 untuk mendapatkan lebih banyak makanan dan memberi makan setan naga sampai diisi. Setan naga kuat. Ketika dipupuk ke kondisi terbaik, naga setan dikatakan bisa dibandingkan dengan makhluk abadi. Jika itu benar, Luli tidak akan khawatir bahkan jika para pejuang dari 9 alam semesta memiliki keterampilan yang kuat. Setan naga ada di Inferno dan begitu pula Little White. Little White pulih dengan cepat. Mengingat kekuatan tubuhnya, tidak mengherankan bahwa Little White dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Berkultivasi. Berpikir sejenak, Luli mulai mengayunkan pedang lagi. Dalam proses ini, dia berpikir kembali pada hari ketika dia melepaskan langkah itu. Sambil melakukan itu, dia mengingat visual yang dia lihat dari darah Slayer. 10.000. Luli tetap gelisah dan liar. Dia lupa berlalunya waktu dan yang lainnya. Dia mengabdikan pikirannya untuk berlatih. Waktu berlalu. Segera, sudah 10 hari. Dia kecewa karena, dia masih tidak bisa mempelajari langkahnya. Aku tidak akan pernah mempelajari langkahnya. Luli bergumam pada dirinya sendiri. Dia terbang ke sumber air panas di kejauhan. Jiang Qiling dan si kembar ada di sana. Karena dia terluka, mereka bertiga telah menemaninya dan mereka masih khawatir saat ini. Dia kembali ke istana yang bernama Jiang Qiling, Manor of Rose. 3 istrinya datang untuk menyambutnya. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue khawatir ketika mereka melihat Luli mengerutkan kening. Luli berkata dia ingin belajar sesuatu yang penting. Dia pergi selama lebih dari setengah bulan dan kembali dengan cemberut. Jelas bahwa dia telah gagal. Sayang, akhirnya, kamu kembali. Bai Xiashuang lebih berpikiran sederhana. Dia tidak terlalu memikirkan hal-hal. Dia menyapa Luli dengan senyum dan pelukan dan berkata, kamu baru saja pulih. Mengapa kamu harus mulai berkultivasi begitu cepat? Kakek buyut telah mencapai alam semi-dewa, kan? Kamu tidak harus meletakkannya begitu banyak stres pada dirimu dengan dia di sini. Anda dapat bergaul dengan kami setiap hari. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue saling memandang tanpa berkata-kata. Luli memberitahu mereka sedikit tetapi pintar, mereka bisa mengatakan banyak hal. Bagaimanapun, mereka mengenal Luli dengan sangat baik. Mereka berasumsi bahwa Luli memiliki musuh yang kuat yang belum datang. Itulah sebabnya Luli berkultivasi dengan liar. Mereka cukup pintar untuk tidak menekan Luli pada hal-hal yang tidak dia bagi dengan mereka untuk mengurangi tekanan yang dia rasakan. Mereka berkultivasi dan berupaya, berharap bahwa suatu hari nanti mereka dapat mengangkat sebagian beban dari pundaknya. Haha, petik 2. Luli menepuk kepala Bai Xiashuang dengan penuh kasih sayang, memeluknya dan berkata, Suang kamu benar. Aku minta maaf. Aku keras kepala. Mulai sekarang, aku akan mencoba untuk tetap tinggal bersamamu lebih banyak. Dia memandang Jiang Qiling dan Bai Qiuxue dengan senyum minta maaf dan berkata, jangan khawatir. Percayalah pada lelaki Anda. Dengan saya di sini, dunia tidak akan berakhir. Tidak. Jiang Qiling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah apakah dunia akan berakhir atau tidak selama Anda sehat dan baik-baik saja. Saya akan bahagia selama kita bersama-sama bahkan jika kita berada di neraka. Bai Qiuxue menambahkan, dia benar. Sayang, kau tahu apa yang kami pedulikan. Baik, apa lagi yang bisa dikatakan Luli? Dia mengangguk sambil tersenyum. Dia merasa sangat peduli dan lembut dari istri-istrinya. Siapa yang bisa meminta lebih banyak dengan istri seperti mereka? Bab 934-934. Luli pergi ke Bedwick untuk berkultivasi setelah beristirahat selama beberapa hari. Dia mulai bekerja pada diagram ketiga. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue bergabung dengannya dalam kultivasi. Hanya Bai Xiashuang yang tidak tertarik berkultivasi, dan dia menemani Nyonya Yan dalam perjalanan. The Deserted World itu damai. Hampir semua orang berkultivasi di Inferno. Dengan Lu Feixue dan Ming Yu yang bertanggung jawab, Inferno dikelola dengan baik.
Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah bahwa para prajurit telah berkembang dengan cepat di Inferno. Selama tahun-tahun terakhir, lebih dari 30 telah mencapai alam manusia berdaulat, dan ribuan telah mencapai alam dewa mulia. Jumlah prajurit Realm Eternal dan Fate Will Realm melampaui perhitungan. Keluarga Lu, keluarga Jiang, dan keluarga Ye telah menyaksikan peningkatan cepat dalam jumlah prajurit yang kuat dalam keluarga mereka karena kepemilikan mereka atas tanah yang berharga ini. Pada tingkat ini, ketiga keluarga bisa memiliki seluruh tanah hebat tanpa bantuan Luli. Patriark keluarga Lu ada di atas bulan. Semua murid keluarga Lu yang bisa memulai kultivasi dikirim ke Inferno sekaligus. Mereka tidak diizinkan untuk kembali ke kota Mystic Armor sebelum setahun berlalu, atau jika mereka sudah mencapai beberapa bidang. Dua prajurit Realm Bumi Abadi lainnya yang telah pensiun datang untuk bergabung dengan keluarga Lu, memberikan lebih banyak kekuatan kepada keluarga. Itu tidak mengejutkan bagi keluarga Lu yang memiliki sejumlah besar harta, terutama di Inferno. Para prajurit tidak akan pernah memiliki akses ke Inferno tanpa bergabung dengan keluarga Lu. Untuk pejuang alam abadi bumi, Inferno adalah tempat terbaik untuk mempelajari makna mendalam di seluruh Heaven Reverse Universe karena mereka dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi mereka di sana. Para patriark keluarga Lu sibuk. Keluarga Lu memiliki tanah besar dengan banyak sumber daya dan banyak kekuatan yang berafiliasi. Ada banyak hal sepele yang harus diperhatikan. Namun baru-baru ini, Great Grandfather Five tidak begitu memerhatikan masalah-masalah itu karena dia memusatkan perhatian pada binatang Fei. Bagi Great Grandfather Five, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan bisnis Luli yang penting. Luli berarti dunia bagi keluarga Lu, dan perintahnya adalah untuk tidak didurhakai. Namun, setan naga makan terlalu banyak. Kakek besar 5 berpikir bahwa ketika jumlah Fei Beast mencapai 100.000, telur yang mereka hasilkan akan cukup untuk memberi makan naga iblis. Namun, Great Grandfather Five menyadari bahwa ketika naga iblis berkembang, jumlah makanan yang dibutuhkannya juga berlipat ganda. Great Grandfather Five harus menemukan beberapa mur lagi di mana ia bisa menumbuhkan Fei Beast. Puluhan ribu prajurit harus keluar dan menangkap Swan Beast setiap hari dan memberinya makan ke Fei Beast. Dataran tengah mungkin kekurangan sumber daya lain tetapi bukan sumber daya manusia. Mereka menangkap banyak Swan Beast tingkat rendah yang hidup dalam jumlah besar. Dalam beberapa bulan, jumlah Beast Fei bisa 2 kali lipat. Dia harus mencari origin Blood Essence. Dia tidak tahu mengapa Luli membutuhkan esens darah asal. Setelah semua, pada tahap Luli saat ini, esens darah asal nyaris tidak bisa meningkatkan kemampuannya. Meskipun Great Kakek 5 bingung, dia masih memposting hadiah besar bagi siapa saja yang bisa membawanya asal darah esensi, cakar binatang atau tanduk binatang, Del. Banyak keluarga senang mendengar bahwa Luli membutuhkan origin Blood Essence. Mereka mencari di gudang mereka dan mengirimkan semua esens darah asal ke kota Mystic Armor. Beberapa prajurit yang kuat bahkan memburu Beast Kings untuk mendapatkan origin Blood Essence. Dalam waktu 1 bulan, Great Grandfather Five berhasil mengumpulkan ribuan tetes origin Blood Essence dan ratusan cakar dan tanduk binatang buas. Great Grandfather Five mengirimnya ke Manor of Rose. Namun, Luli hanya melihat sekali, tetapi tidak ada yang menarik baginya. Dia tidak perlu memeriksa dengan cermat. Satu lirikan dan dia bisa tahu. Karena, sebelumnya, ketika dia melihat esens darah asal yang dia inginkan, tanda naganya yang perak akan bercahaya, dan darahnya akan mendidih. Tapi tak satu pun dari asal darah esensi atau cakar binatang di depannya yang bisa memberinya reaksi itu. Kakek besar 5 bingung. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak untuk hal-hal itu, mereka masih membuang-buang uang mereka. Apakah Luli berusaha membodohinya? Tidak ada yang menarik. Tapi kakek besar 5 tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bertanya apa yang dicari Luli. Luli memberitahu yang pertama tentang pengalaman masa lalunya dengan origin Blood Essence dan cakar binatang. Kakek hebat 5 punya ide yang lebih jelas, meskipun itu jauh lebih sulit ditemukan. Apa yang dicari oleh Luli adalah esens darah asal darah Beast God, makhluk yang lebih maju daripada Beast Kings. Dewa binatang pernah hidup di dunia ini pada zaman kuno, tetapi mereka jarang terlihat sekarang. Kakek besar 5 kembali. Kali ini, dia tidak mengumpulkan esens darah asal. Dia mengirim pesan untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari esens darah asal usul Beast God. Dia meminta para prajurit untuk mencari Beast Gods dan membunuh mereka begitu mereka ditemukan.
Kakek besar 5 pergi ke aula pembantai iblis secara langsung dan meminta prajurit di sana untuk mencari di tanah Samudra Timur dan tanah Bulu Barat. Pertempuran telah berakhir. Tanah Bulu Barat ditaklukkan meskipun banyak keluarga besar dan keluarga kerajaan dari ras bulu telah melarikan diri ke dunia kecil. Banyak dunia kecil tempat persembunyian bulu disembunyikan sudah ditemukan. Patriark penegakan hukum pergi bersama Kemang secara pribadi untuk mendobrak pintu masuk ke dunia-dunia kecil itu. Keluarga kerajaan dari ras bulu telah mengumpulkan sejumlah besar harta dan sumber daya. Terlebih lagi, dengan menghancurkan dunia kecil mereka bisa menghapus keluarga kerajaan dari persaingan bulu, menyelamatkan mereka dari semua masalah di kemudian hari. Luli berkultivasi selama 2 bulan dan mencapai tahap selanjutnya dari alam kedaulatan manusia. Dia telah mempelajari setengah dari diagram ketiga. Dalam beberapa bulan, dia akan menguasainya. Setelah dia belajar diagram ketiga, secara teoritis, dia bisa membuat terobosan ke alam abadi bumi. Dia akan sangat diberdayakan, dan dia akan lebih percaya diri dalam memerangi para pejuang dari 9 alam semesta. Dia pergi istirahat selama beberapa hari dan menemani ketiga istrinya. Mereka semua bersemangat. Bahkan Bai Qiuxue, yang biasanya pemalu, diminta untuk tidur bersama dengannya beberapa kali. Dia mengerti bahwa ketiga istrinya sangat ingin memiliki anak, dan mereka bahkan berencana untuk meminta dia mengambil selir. Untuk masalah ini, Luli merasa menyesal. Dia tidak tahu apa yang salah dengan tubuhnya yang tidak bisa mengi istrinya. Dia kembali berkultivasi setelah beberapa hari. Kali ini, dia selesai berkultivasi setelah sebulan. Kakek besar 5 datang sendiri untuk memberitahu Luli bahwa dewa binatang telah ditemukan. Tapi dewa binatang itu terlalu kuat. Beberapa prajurit rilem bumi abadi tidak bisa mengalahkannya dan 2 dari mereka sudah terluka. The Beast God berada di dunia kecil di Ocean of the East. Sampai saat ini, Patriark penegakan hukum berada di tanah Bulu Barat. Dia ingin Luli pergi dan melihatnya. Jika esensi asal darah dewa binatang ini tidak ada artinya bagi Luli maka mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencoba dan membunuhnya. Dewa binatang. Luli tertarik. Beast Gods lebih maju dari Beast Kings. Yang pertama kuat dan bisa mengalahkan prajurit rilem bumi abadi biasa. Sudah ratusan ribu tahun sejak Tanah Suci memiliki Dewa Beast. Itu adalah kesempatan langka dan tentu saja, Luli ingin pergi. Qiling, Qiuxue, Xias Huang, ikut denganku. Luli yakin bisa mengalahkan Dewa Binatang. Itu ditemukan di dunia kecil di Lautan Darat Timur. Dia dapat mengambil kesempatan itu untuk menikmati tur kecil dengan ketiga istrinya. Baik, Bai Xias Huang sangat gembira untuk pergi ke tanah timur samudra. Dia telah pergi ke setiap sudut tanah hebat. Dia senang Luli akan menemaninya dalam perjalanan ini, dan fakta bahwa mereka akan bertarung melawan Dewa Bis. Aku harus membawa setan naga dan si kecil putih. Luli memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra. Bagaimanapun, cara serangannya yang paling kuat adalah angin bulu. Jika dewa binatang itu kebal terhadap serangan jiwa, maka kehadirannya akan menjadi tidak berarti. Tapi naga iblis bisa mengalahkan dewa binatang dengan mudah. Mereka pergi ke Inferno sekaligus dan membawa setan naga dan si kecil putih bersama mereka. Mereka berteleportasi ke kota pembantai iblis dan pergi ke Ocean Land of East di mana dia memasuki dunia kecil untuk menemukan dewa binatang. Bab 935. Dunia kecil terletak di timur laut tanah Samudra Timur. Itu adalah dunia kecil yang terkenal di kalangan Asmodian yang menyebutnya dunia bawah. Banyak Asmodian yang memasuki dunia bawah dalam 1000 tahun terakhir telah meninggal. Bagi orang-orang Asmodian biasa, dunia ini adalah dunia bawah di mana tidak ada kehidupan yang bisa pergi. Para leluhur dari aula pembantai iblis mendengar bahwa Luli sedang mencari Beast Gods. Mereka bertanya-tanya di antara orang-orang Asmodian dan mengetahui bahwa dunia bawah memiliki satu. Luli memasuki tanah lautan di timur. Mereka memilih untuk tidak berteleportasi ke dunia kecil segera. Sebagai gantinya, Luli menunjukkan ketiga istrinya di sekitar. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue datang bersamanya ke tanah Samudera Timur untuk terakhir kalinya, tetapi Luli tidak membiarkan mereka keluar. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghargai kondisi dan adat istiadat setempat dari tanah lautan timur. Ocean Land of the East memiliki iklim yang lebih hangat. Vegetasi, hewan, dan medan jauh berbeda dari yang ada di tanah besar. Pintu masuk itu dekat tempat yang indah. Itu adalah hutan bunga sakura. Dari kejauhan, mereka bisa melihat lautan bunga.
Mata ketiga istri Luli berbinar gembira. Mereka menyukai bunga, terutama lautan bunga yang membentang ke cakrawala. Mempesona. Bai Sias Huang terbang, diikuti oleh Jiang Qiling. Luli pergi di belakang mereka. Patriark Sun dan yang lainnya datang. Mereka tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi seperti ini. Mereka berhenti dan berpatroli di daerah terdekat. Mereka menghabiskan 2 jam di lautan bunga. 3 istri Luli menikmati diri mereka sepenuhnya. Mereka tahu misi Luli adalah untuk membunuh dewa binatang sehingga mereka tidak bisa membuang waktu. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan kelompok itu terbang menuju kota terdekat. Rencana mereka adalah untuk berteleportasi ke dunia kecil di timur laut. Russell, Russell, Russell. Mereka terbang sebentar ketika mendengar langkah kaki yang berat. Mereka memeriksa dengan kekuatan psikis segera. Apa yang mereka lihat menjijikkan Luli, Jiang Qiling dan Bai Qiuxue. Di kejauhan ada ribuan pasukan transportasi yang berdiri dalam barisan. Banyak orang Asmodean menarik kereta ranjau sementara mereka dirantai. Kereta tambang itu besar, panjangnya ribuan kaki. Kereta api tambang dipenuhi dengan kristal putih. Jika dilihat dari jauh, kereta-kereta tambang itu seperti bukit. Setiap kereta ranjau diseret oleh puluhan orang Asmodean yang kurus, dan pakaian mereka tampak seperti kain. Di punggung dan kepala mereka terlihat bekas cambuk. Mereka dipukuli oleh manusia. Sekitar pasukan adalah sekelompok prajurit manusia yang berkeliaran saat menunggang Swan Beast. Mereka akan memecahkan cambuk mereka sesekali, bersumpah, mendesak orang-orang Asmodia untuk bergegas. Bang! Luli melihat dengan kekuatan batin bahwa salah seorang Asmodean tampaknya telah kehilangan semua kekuatan. Dia jatuh ke tanah. Seorang prajurit manusia di dekatnya membentak cambuknya dan menghancurkan kepala Asmodean. Otaknya tumpah, tetapi prajurit manusia di sekitarnya tertawa. Kekuatan fisik Jiang Qiling dan Bai Qiuxue kuat. Mereka menyaksikan apa yang terjadi dan merasa jijik. Banyak area bawah Asmodean terungkap. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue melihat dan merasa sangat sakit. Oh tidak, Patriark Sun gugup. Dia tahu bahwa para pejuang yang ditempatkan di sini tidak pernah berbelas kasih kepada orang-orang Asmodean. Mengalahkan dan bersumpah bukanlah yang terburuk. Banyak pejuang manusia yang melecehkan orang Asmodean. Para Patriark Hall pembantai iblis tahu sesuatu tentang itu, tetapi mereka melihat ke arah lain. Bagaimanapun, orang Asmodean adalah ras alien. Cara ini, Jiang Qiling dan Bai Qiuxue sudah kesal. Luli tidak ingin Bai Sias Huang melihatnya. Dia membawa mereka dan terbang ke arah lain. Dia menarik wajah yang panjang. Dia tidak marah, tetapi dia membutuhkan Patriark Sun untuk mendidik para prajurit. Dia mengambil tangan Jiang Qiling dan Bai Qiuxue, yang membuat mereka merasa lebih baik. Bai Sias Huang tidak jelas tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak menekan mereka. 1 jam kemudian, mereka melihat sebuah kota kecil di Cakrawala. Luli merasa lega. Mulai sekarang, mereka bisa berteleportasi ke kota-kota, menyelamatkan mereka dari kesulitan menyaksikan hal yang sama. Kalau tidak, Jiang Qiling dan si kembar akan lebih jijik. Namun, itu adalah angan-angannya. Mereka akan segera mencapai kota mengingat seberapa cepat mereka. Luli dan beberapa patriark menggunakan kekuatan batin untuk memeriksa ke kota. Bai Sias Huang dan 2 lainnya melakukan hal yang sama karena penasaran. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka semua. Retak, retak, retak. Wow, wow, wow. Tuanku, tolong tunjukkan belas kasihan kepadaku. Tolong berhenti memukuliku. Ah. Kota ini memiliki banyak rumah besar. Luli dan kelompok melihat hal yang sama di banyak dari mereka, pejuang manusia menyalahgunakan Asmodean. Beberapa pejuang manusia memperempuan Asmodean dan tidak di kamar, tetapi di luar di halaman. Yang membuat Luli lebih marah adalah bahwa di sebuah puri, seorang lelaki tua dari Realm Lord Nobeem beberapa gadis Asmodean muda yang baru berusia 8 atau 9 tahun. Mereka menjerit dan menangis. Salah satu gadis kecil mencoba melarikan diri, tetapi lelaki tua itu mematahkan kakinya. Gadis itu merangkak di tanah, menangis. Terlalu mengerikan untuk melihat. Bai Qiuxue melihat beberapa prajurit menguliti seorang gadis Asmodean. Bai Qiuxue tidak bisa membantu tetapi menyerah pada keinginan untuk muntah. Karena dia berada di atas kota, dia menutupi mulutnya dengan lengan bajunya, tetapi dia tampak mengerikan. Sayang, itu menjijikkan, kejam. Bai Sias Huang tidak tahan dengan pemandangan itu segera. Dia berbalik dan memeluk Luli, gemetar.
Jiang Qiling lebih baik dibandingkan dengan si kembar, tapi dia sakit juga. Dia menutup matanya, tidak tahan dengan pemandangan itu. Grandmaster, Patriark Sun memandang Luli. Yang pertama ketakutan oleh tatapan dingin di mata Luli. Para leluhur jatuh berlutut di langit dan berteriak, Grandmaster, kami minta maaf. Kami minta maaf. Bang, Luli menendang Patriark Sun dan berteriak dengan marah, kamu perlu lebih dari sekadar meminta maaf. Kalian semua harus dihukum mati. Grandmaster, maaf. 4 patriark lainnya tidak berani melihat ke atas. Mereka tidak bisa mengeluh bahkan jika Luli membunuh mereka sekarang. Apa? Banyak prajurit di istana akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka mengangkat kepala untuk melihat. Luli tidak melihat mereka. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Patriark Sun, aku akan memberimu waktu untuk membakar dupa untuk mengeksekusi semua yang telah melakukan kejahatan. Jika kau tidak bisa membunuh mereka, maka bunuh dirimu sendiri. Dengan mengatakan itu, Luli mengambil 3 istrinya keluar dari kota. Bai Qiuxue masih tampak mengerikan. Dia kemudian berkata dengan rasa bersalah, Qiuxue, Qiling, Suang Er, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa mereka telah menentang setiap hukum dan peraturan. Saya akan menangani masalah ini dengan keras. Baik, Bai Qiuxue mengangguk. Jiang Qiling memaksakan senyum dan berkata, sayang, aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak bertanggung jawab di sini, jadi kamu tidak salah. Para patriark yang telah memanjakan para pejuang. Alas. Wosh, wosh, wosh. Patriark Sun dan patriark lainnya segera kembali ketika Luli sedang menunggu di luar kota. Meskipun dia dipukuli oleh Luli, Patriark Sun tidak marah sama sekali. Dia membungkuk kepada Luli dan berkata, Grandmaster, kami telah mengeksekusi semua orang yang melakukan kejahatan. Kota ini dibersihkan. Anda dan para wanita bisa pergi ke kota sekarang. Kita tidak akan. Luli melambaikan tangannya dan berkata, minta semua patriark yang bertanggung jawab di Tanah Laut Timur untuk datang. Jika mereka tidak bisa tiba dalam 3 hari, maka minta mereka bunuh diri. Iya, Patriark Sun dan patriark lainnya saling memandang dan menghela nafas. Luli mengamuk. Banyak yang pasti akan menderita. Bab 936. Luli pernah memerintahkan bahwa warga Asmodian sipil tidak dapat dibunuh. Dia memerintahkan para pejuang manusia untuk tidak melakukan kejahatan atau berperilaku lebih buruk daripada binatang. Pada awalnya, Lu Zhengyang mengelola urusan di sini. Dia menghargai perintah Luli dan mengeluarkan darurat militer. Saat itu, pencegahan hukuman sangat besar, dan para prajurit berperilaku. Namun, kemudian, Lu Zhengyang memutuskan untuk bertarung dengan Federace, jadi dia nyaris tidak fokus pada Asmodian. Setelah beberapa saat, Lu Zhengyang terjebak di Federland of the West di mana Luli juga pergi. Semua perhatian ras manusia diletakkan di Tanah Bulu Barat. Tidak ada yang mengawasi Lautan Timur. Asmodian dan manusia adalah musuh bebuyutan. Dewa Asmodian hampir memusnahkan umat manusia sebelumnya. Jika Dewa Asmodian telah menembus kota pembantai iblis, akhir dari umat manusia akan sengsara. Banyak pejuang manusia akan terbunuh, dan penduduk sipil akan diperbudak. Anak-anak mereka akan disiksa dan dianiaya oleh para Asmodian. Karena itu, kebencian antara manusia dan orang Asmodian terlalu dalam. Sejumlah besar pejuang manusia telah meninggal karena orang Asmodian selama beberapa tahun terakhir. Setelah pengawasan kurang, para prajurit di sini mulai melampiaskan amarah mereka. Pada awalnya, mereka hanya akan memukul atau mengutuk orang Asmodian. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyalahgunakan Asmodian. Perlahan-lahan, ada kasus di mana para Asmodian terbunuh. 3 yang bertanggung jawab di sini, seorang patriark keluarga Lu, 1 dari keluarga Jiang dan 1 lagi dari Aula Pembantai Iblis. Sumber daya dari Ocean Land of the East dibagi antara keluarga Lu, keluarga Jiang dan Aula Pembantai Iblis dengan bagian terbesar yang dinikmati oleh keluarga Lu. Mereka bertiga diberitahu bahwa beberapa prajurit menyalahgunakan Asmodian, tetapi mereka tidak peduli. Pertama-tama, orang Asmodian adalah musuh, semakin sedikit dari mereka yang lebih baik. Para leluhur tidak akan khawatir bahkan jika semua orang Asmodian pergi. Sebaliknya, itu akan menghilangkan kemungkinan masalah di masa depan. Para leluhur percaya bahwa ras yang kejam dan kejam seperti itu harus dimusnahkan sekarang. Terlebih lagi, banyak prajurit ditempatkan di sini, jauh dari kemakmuran dataran tengah, sendirian dan sengsara.
Tiga leluhur berpikir mereka memahami keluhan yang dipupuk di hati para pejuang. Karena itu, mereka tidak banyak berpikir dan meninggalkan masalah itu tanpa pengawasan. Karena beginilah cara mereka mendekati banyak hal, para pejuang menjadi tak terkendali. Di antara mereka ada beberapa murid cabang keluarga Lu. Sejauh yang mereka ketahui, keluarga Lu adalah keluarga paling penting di dunia, yang menjadikan mereka orang-orang paling terhormat dan paling terhormat di Heaven Reverse Universe. Secara alami, para murid keluarga Lu itu akan mencari kesenangan. Beberapa bawahan mereka memberi mereka beberapa keindahan Asmodean. Begitu ini dimulai, hal-hal menyebar di luar kendali dengan cepat di Ocean Land of the East, yang meningkat menjadi apa yang dilihat Luli. Luli khawatir bahwa Jiang Qiling dan si kembar akan menyaksikan beberapa adegan yang mengganggu lagi meskipun kota itu dirapikan, jadi Luli bersikeras berkemah di luar kota. Selama beberapa hari berikutnya, Luli dan ketiga istrinya berkeliaran di sekitar. Ada beberapa pemandangan spektakuler di sekitar sini, yang membuat suasana hati ketiga istrinya lebih baik. Pada sore hari pada hari ketiga, tiga leluhur yang bertanggung jawab atas tanah Samudra Timur datang. Patriark Sun datang untuk memberitahu Luli, tetapi yang terakhir bertindak seolah-olah dia belum mendengar dan membiarkan ketiganya menunggu di kota. Menjelang senja, Luli akhirnya datang ke kota dengan ketiga istrinya. Kota ini memperoleh pandangan baru. Bahkan jalanan pun dibersihkan. Di jalanan ada pasukan terorganisir. Kota itu sekarang tampak mirip dengan kota manusia. Tiga komandan Tanah Lautan Timur menunggu di alun-alun dengan lebih dari 100 di belakang mereka. Luli menemukan seseorang yang dikenalnya. Mereka adalah murid keluarga Lu. Tuan Mudali, patriark dari keluarga Lu yang ditempatkan di sini bernama Lu Tianren. Dia hanya di puncak alam sovereign manusia. Namun, tidak ada yang meremehkannya karena dia adalah seorang patriark keluarga Lu. Faktanya, Lu Tianren berada di generasi yang sama dengan kakek Luli, meskipun dia hampir tidak berhubungan dengan Lu Zhengyang. Lu Tianren datang sambil tersenyum dan menyapa mereka, "Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku seharusnya mengatur agar seseorang menjemputmu." Tuan Mudali, Ling Er. Patriark keluarga Jiang juga berada di puncak alam manusia yang berdaulat, bernama Jiang Hongyu. Dia sebenarnya adalah sepupu ayah Jiang Qiling. Jiang Hongyu senang melihat Jiang Qiling dan mengedip padanya. Grandmaster, yang lainnya sudah lanjut usia. Dia berada di alam abadi bumi, salah satu patriark dari Aula Pembantai Iblis. Dia adalah satu-satunya alam abadi bumi yang tinggal di Tanah Lautan Timur. Lagi pula, ada beberapa prajurit Asmodean yang kuat di sini. Satu bumi abadi-abadi sudah cukup. Luli memasang wajah tegas dan tidak menyapa ketiganya sama sekali. Dia memandangi 100 orang di belakang mereka dan berkata dengan dingin, "Kamu, semua yang telah melecehkan dan membunuh orang Asmodean, pergi ke kiri. Semua yang telah mewanita Asmodean, ke kanan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jika aku cari tahu nanti bahwa Anda tidak jujur, Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang dieksekusi. Keluarga Anda juga akan menderita." Petik 2. Desir, desir, desir. Mereka semua takut. Senyum di wajah Lu Tianren dan Jiang Hongyu membeku. Mereka malu. Lu Tianren berjalan menuju Luli dan berkata, "Tuan Mudali, ini hanya masalah kecil. Anda tidak perlu melakukan ini." Lemah. Luli tersenyum sinis. Dia melemparkan pandangan ke tanah dan berkata, "Mungkin Anda berpikir bahwa orang-orang Asmodean adalah musuh kita dan harus dipotong-potong dan dimusnahkan, kan? Anda berpikir bahwa orang-orang Asmodean menyembunyikan niat buruk terhadap kita karena ras alien mereka. Karena itu, Anda tidak perlu memperlakukan mereka dengan baik, dan Anda dapat membunuh mereka sesuka hati atau mereka sesuka Anda. Itukah yang Anda pikirkan?" Petik 2. Luli menekankan, menakuti banyak orang sampai mereka menjadi pucat. Mereka terlalu takut untuk bernapas, atau menjawab pertanyaannya. Namun, terbukti bahwa beberapa tidak yakin. Mereka masih percaya bahwa orang Asmodean harus dikoyak-koyak dan tidak boleh dianggap sebagai manusia. Semuanya memiliki jiwa. Luli melanjutkan apa yang dia katakan dengan sungguh-sungguh, "Menurutmu apa perbedaan antara manusia dan binatang Suan? Kita memiliki jiwa, kecerdasan, peradaban. Kita tahu prinsip-prinsip moral, dan rasa kesopanan, keadilan, kejujuran, dan kehormatan. Jika manusia memakan daging hewan mentah dan meminum darahnya atau tetap telanjang seperti binatang buas dan membunuh seperti binatang buas,
apakah Anda pikir itu masih manusia? Petik 2. Ras manusia hanyalah ras lain. Bagi bangsa Asmodean, kita tidak berbeda dengan ras bulu, ras Vodo, atau ras mamut. Dengan kata lain, manusia tidak lebih mulia daripada ras lain. Kita dan ras lain sama sederajat. Petik 2. Ini adalah cara lain untuk mengatakannya, semua ras kuno seperti ras manusia karena seperti kita, mereka memiliki kecerdasan dan membangun peradaban. Mereka memiliki rasa kesopanan, keadilan, kejujuran, dan kehormatan. Pertempuran antara ras harus tidak akan dinilai dengan benar atau salah karena setiap ras memiliki posisi yang masuk akal sendiri. Petik 2. Pada zaman kuno, manusia berada di dalam hutan puluhan ribu ras, dan kami lemah. Saat itu, manusia diintimidasi dan disiksa, yang dapat dimengerti mengingat betapa rentannya manusia, dan seberapa kuat ras kuno itu. Kemudian, manusia tumbuh lebih kuat. Emperor of Heaven Reefs adalah yang paling kuat dari Heaven Reefs Universe, dan manusia naik ke puncak Heaven Reefs Universe. Kami memusnahkan banyak ras kuno dan mengusir Asmodeans, Federace, Vodorace, dan perlombaan barbar ke tanah tandus itu. Dari sudut pandang 4 ras alien dan banyak ras kuno lainnya, kita manusia jahat dan bahkan iblis. Petik 2. Luli berhenti sejenak. Dia melirik kerumunan di depannya sebelum dia melanjutkan, apa yang kamu pikir kamu dan prajuritmu lakukan di Ocean of the East terlihat seperti penduduk sipil Asmodean. Seperti iblis. Iblis. Pertempuran antara dua ras sama seperti itu antara dua keluarga. Anda dapat membunuh prajurit. Tidak ada yang bisa dikatakan menentang itu. Tapi apakah Anda berpikir itu manusiawi untuk membunuh keluarga musuh yang rentan dan menggadis Asmodean? Apakah Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk menjadi manusia? Apakah Anda memiliki kemanusiaan yang tersisa di dalam diri Anda? Jika tidak, lalu apa perbedaan antara Anda dan setan? Petik 2. Menjelang akhir, nada suara Luli semakin dingin dan keras. Seperti pedang yang tidak terhunus, banyak yang menggigil ketakutan. Dia melihat sekeliling dan berkata, karena kamu telah menjadi setan, bagaimana kalau aku mengirimmu ke neraka? Bab 937. Kemarahan Luli selalu mengintimidasi sejak dulu. Ketika dia menjadi Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis, pemimpin manusia, dia dianggap lebih menakjubkan. Ketika dia terbang dalam amarah, orang-orang merasa gunung sedang menimpa mereka. Mereka merasakan kemarahannya mencekik mereka. Lu Tianren berpikir untuk membela diri tetapi tidak berani berbicara setelah mendengar kata-kata Luli. Bagaimanapun, dia tidak dekat dengan Luli meskipun dia berada di generasi yang sama dengan kakek Luli. Luli sudah mengeksekusi Lu Zengtian. Secara alami, ikatan antara Lu Tianren dan Luli tidak akan tampak signifikan. Luli terus berbicara dengan suara dingin lagi, kesempatan terakhir. Kalian semua yang telah melecehkan dan membunuh Asmodean, ke kiri. Semua yang telah mewanita Asmodean, ke kanan. Mereka yang telah melakukan keduanya, melangkah ke depan. Tidak ada yang ragu kali ini. 4 murid keluarga Lu melangkah ke depan. Mereka berlutut, menundukkan kepala dan meminta maaf. Tuan Muda, kami minta maaf. Kami telah berdosa. Harap hukum kami sesuai keinginan Anda. Luli melirik keempat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik ke orang lain. Beberapa anggota keluarga Jiang memandang Jiang Qiling, berharap dia bisa alasan Luli keluar dari ini. Tetapi dia berpura-pura tidak melihat mereka. Murid-murid itu tidak punya pilihan lain selain melangkah ke sisi mereka masing-masing. Mereka semua terdiam saat mereka berlutut. Semakin banyak orang berjalan ke kiri atau ke kanan, tetapi mayoritas ada di depan. Pada akhirnya, hanya selusin dari 100 yang tinggal di tempat mereka. Sisanya ada di 3 sisi. Di depan berdiri setidaknya 60. Luli menarik wajah yang panjang. Begitu banyak pemimpin telah melakukan kejahatan. Ketika para pemimpin berperilaku salah maka bawahan akan melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka bisa berharap prajurit mereka mematuhi hukum dan peraturan? Luli menoleh ke Lu Tianren, Jiang Hongyu dan alam abadi bumi dari Aula Pembantai Iblis. Bagaimana dengan kalian bertiga? Ayo keluar, katanya dingin. Kita, Lu Tianren dan Jiang Hongyu tampak mengerikan. Hanya Patriark Hall pembunuh iblis yang tetap tenang. Dia pasti memiliki hati nurani yang baik. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jangan menganggap kata-kataku sebagai omong kosong. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin mengeksekusimu. Luli berkata,
penuh dengan amarah. Dia mengeluarkan pedang, Cold Blade. Orang-orang merasa bahwa suhunya turun. Sekali lagi, Jiang Hongyu menoleh ke Jiang Qiling, memohon padanya untuk membantu. Bagaimanapun, dia adalah sepupu ayahnya. Bagaimana dia harus menghadapi keluarga jika dia dihukum? Martabatnya akan terpengaruh di keluarga Jiang begitu orang-orang mendengar tentang apa yang akan terjadi padanya. Jangan lihat aku. Aku tidak bisa membantu. Jiang Qiling akhirnya berbicara tetapi dengan sikap dingin, aku tidak akan memohon meskipun itu ayahku di sini, belum lagi kamu. Ini adalah keputusan Luli. Wajah Jiang Hongyu memucat. Dia tidak punya pilihan lain selain berjalan menuju Luli. Kemudian, dia berlutut di depannya dengan rasa malu di wajahnya. Aduh, Lu Tianren menghela nafas. Dia melangkah ke kiri, berlutut, menunggu hukuman Luli. Patriark Sun. Luli meneriakkan perintahnya, orang-orang di depan, potong kaki dan tangan mereka. Biarkan Aula Pembantai Iblis membawa mereka kembali dan memberitahu keluarga mereka, orang-orang itu tidak akan pernah bisa mengambil posisi dalam keluarga mereka lagi. Desir, desir, desir. Jiang Hongyu dan mereka yang berlutut di depan Luli bergetar ketakutan. Memotong kaki dan tangan mereka. Betapa menyakitkan, tetapi itu adalah rasa sakit bagi tubuh mereka. Luli ingin keluarga mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak akan begitu cerah lagi. Jangan pernah mengambil posisi apapun. Keluarga mereka tidak akan menentang Luli. Oleh karena itu, para pejuang itu tidak pernah dapat mengambil posisi apapun dalam keluarga mereka. Mereka tidak akan menikmati kekuatan atau sumber daya, dan mereka tidak akan pernah dapat memanfaatkan kekuatan keluarga mereka. Tuan Muda Li, tolong maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Jiang Hongyu berteriak dan terus bersujud. Yang lain mengikuti dan memohon belas kasihan. Luli tidak melihat mereka. Dia membawa Jiang Qiling, Bai Xias Huang, dan Bai Qiuxue ke dalam weak bed dan kemudian melemparkan pandangan ke Patriark Sun. Yang terakhir menghela nafas. Dia mengeluarkan pedang dan mulai dengan Jiang Hongyu. Apa? Jiang Hongyu mencoba menghindar, tapi dia hanya berada di puncak alam sovereign manusia sedangkan Patriark Sun berada di puncak alam abadi bumi. Dia hanya melihat kilatan, dan hal berikutnya yang dia tahu anggota tubuhnya sudah rusak. Wosh, wosh. 4 patriark lainnya datang. Mereka mengepung kelompok itu, lalu salah satu dari mereka berteriak, jangan bergerak. Atau aku akan membunuhmu. Yang lain yang mencoba melarikan diri atau bersembunyi berhenti bergerak. Mereka menyaksikan Patriark Sun mendatangi mereka satu persatu. Tidak lama kemudian, tanah sudah tertutup anggota badan yang patah. Darah menyembur, lusinan orang berguling-guling dan melolong. Prajurit lain di alun-alun sangat terkejut. Orang-orang di sebelah kanan memotong kaki mereka. Kirim mereka kembali ke keluarga mereka dan jangan pernah mempekerjakan mereka lagi. Yang di sebelah kiri, patahkan lengan mereka. Kirim kembali ke keluarga mereka juga, dan biarkan keluarga mereka menyelesaikan masalah mereka sesuai keinginan keluarga mereka. Luli memberi 2 perintah lagi. Patriark Sun mengambil tindakan lagi. Setelah beberapa tatapan, lebih banyak tangan dan kaki patah. Lebih dari 100 orang menjerit kesakitan. Sangat menyedihkan sehingga seseorang tidak tahan melihatnya. Luli memasang wajah lurus. Sepertinya dia benar-benar berdarah dingin. Dia melemparkan pandangan ke banyak prajurit di kejauhan dan berkata tanpa emosi, ingat ini, hanya yang akan membunuh warga sipil dan gadis pemerkosaan. Tindakan ini akan mengaburkan pikiran Anda, dan mempengaruhi kultivasi Anda sebagai prajurit. Jika para prajurit hanya tahu cara menggertak yang lemah dan menikmati, maka para pejuang itu tidak akan pernah mencapai apapun dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda bisa berhasil tanpa pikiran yang teguh, pikiran yang dapat menahan godaan dan pikiran yang dapat menghormati integritas? Dengan mengatakan itu, Luli menoleh ke kepala keluarga Aula Pembantai Iblis dan berkata, jaga sisanya. Kirim kata-kataku, jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, aku, Luli, tidak akan berhati lembut lagi. Petik 2. Ya, Grandmaster. Patriark Balai Pembunuh Iblis membungkuk. Luli pergi dengan Patriark Sun dan melangkah ke formasi teleportasi. Dia kemudian berangkat ke utara. Aku butuh seseorang di sini. Patriark Aula Pembantai Iblis berteriak, rawat luka-luka mereka lalu kirim mereka ke Aula Pembantaian Iblis. Biarkan Patriark Jiang Tianxun berurusan dengan mereka. Katakan padanya instruksi Grandmaster. Juga,
Beri informasi pada Patriarch of Law Enforcement sekaligus. Patriark Penegakan Hukum, Lu Tianren dan Jiang Hongyu tenggelam dalam keputusasaan. Begitu Patriark Penegakan Hukum diberitahu, mereka berdua akan menemui ajal. Mereka mungkin dijebloskan ke penjara, mereka juga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala lagi. Berdengung. Setelah lebih dari 100 putaran teleportasi, mereka tiba di dunia kecil. Luli membiarkan Jiang Qiling dan si kembar keluar. Dia tidak langsung pergi ke dunia kecil. Sebaliknya, dia berencana untuk beristirahat dan, kemudian memasuki dunia kecil ketika dia telah memulihkan semangat dan energinya. Sayang, Bai Qiuxue tidak melihat apa yang terjadi, tetapi dia tahu apa yang terjadi. Ketika Luli marah, dia tidak mau melepaskannya. Dia memutuskan dan bertanya, apakah yang kamu lakukan terlalu ketat? Apakah itu akan mempengaruhi reputasimu? Lagi pula, orang Asmodean adalah ras alien. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda inginkan mereka lakukan kepadamu. Luli menjawab dengan wajah datar, ketika kita muda, kita semua baik dan kita membenci ketidakadilan seperti itu racun. Kita membenci orang jahat. Namun, seiring berjalannya waktu, kita telah dipengaruhi oleh masyarakat. Kadang-kadang, kita menjadi apa yang kita benci ketika kita masih kecil. Petik 2. Aku tidak mengasihani orang Asmodean. Aku menjadi seketat ini untuk mengirim peringatan kepada manusia. Di zaman kuno, ras kuno melecehkan kita. Kita menyebut mereka iblis dan iblis. Sekarang, kita telah menjadi seperti itu. Pada tingkat ini, umat manusia mungkin menjadi bangsa Asmodean berikutnya. Mungkin dalam beberapa ratus tahun atau ribuan tahun, kita akan dimusnahkan. Petik 2. Bab 938. Kemanusiaan. Inilah yang dianggap penting oleh Luli. Luli percaya bahwa faktor dasar untuk menjadi manusia adalah memiliki kemanusiaan. Tanpa manusia, manusia bukan lagi manusia. Luli telah mengadopsi solusi yang kejam dan ketat. Untuk satu hal, apa yang telah dilakukan para pejuang manusia terhadap warga Asmodean sipil dan para perempuan Asmon adalah brutal. Lebih penting lagi, ia bercita-cita untuk melestarikan kemanusiaan umat manusia. Dia tidak bisa membiarkan umat manusia berubah menjadi kasar dan ganas atau membiarkan kualitas, yang benar, yang baik dan yang indah, terlepas dari pikiran manusia. Bayangkan manusia disiksa dan dianiaya oleh orang Asmodean dan ras bulu. Manusia diserang, tahun demi tahun. Perlahan-lahan, sifat seluruh umat manusia berubah. Mereka pikir penyiksaan itu wajar. Mungkin, seluruh umat manusia akan berubah pikiran setelah puluhan tahun. Mungkinkah mereka sudah disebut manusia kalau itu masalahnya? Jika seluruh umat manusia terus menjadi tidak masuk akal, haus darah dan tidak bermoral, seperti binatang buas, maka manusia akan menjadi orang yang mengakhiri diri mereka sendiri, tanpa dihancurkan oleh ras lain. Bukan itu hasil yang ingin dilihat Luli. Karena itu, dengan memanfaatkan otoritasnya, ia menghukum para pejuang sebagai peringatan kepada orang lain. Dia ingin memberi pelajaran pada dunia dengan menggunakan keluarga Lu dan murid keluarga Jiang sebagai contoh, apa yang mereka lakukan salah. Setidaknya ketika dia masih ada, mereka yang bertindak tidak patuh akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Sayang, kamu benar. Luli menjelaskan kepada mereka rincian dan alasan tindakannya. Bai Sias Huang adalah yang pertama memberinya pujian. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya mengerti. Semua yang dilakukan Luli adalah benar baginya. Grandmaster, kamu adalah visioner, mulia dan benar. Kamu sangat menghormati kami. Patriark Sun dan yang lainnya memang mengerti. Mereka membungkuk ke pinggang, sungguh-sungguh. Mereka merasa beruntung. Jika Luli tidak menyadari masalahnya, itu bisa berubah menjadi bencana dalam jangka panjang. Tentu, aku mengerti. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue meluruskan pemikiran mereka. Mereka saling memandang, mata mereka bersinar. Mereka memiliki pandangan yang sama sekali baru tentang Luli. Dia masih muda, tetapi dia adalah seorang visioner, yang hormat dan mengagumkan. Ayo, mari kita pergi dan bertemu dengan Dewa Bis ini. Luli beristirahat dan kemudian meletakkan masalah tanah Samudra Timur di belakang. Dia melambaikan tangan ke Patriark Sun. Kelompok itu terbang ke gunung di kejauhan. Di gunung adalah sebuah gua besar, diselimuti oleh kabut. Di dalamnya ada portal ke dunia bawah. Luli tidak membiarkan ketiga istrinya kembali ke Wigbet. Dia menjanjikan mereka perjalanan. Juga, itu hanya satu dewa binatang.
Luli tidak khawatir. Wosh, wosh, wosh. Di gua, Patriark Sun dan para leluhur lainnya menjelajahi jalan setapak. Mereka semua memiliki jimat giok di tangan mereka dan bisa memperingatkan Luli kapan saja. Wow, wow, gua itu dipenuhi kabut, dan itu mengaburkan pandangan mereka. Misi mereka, untuk membunuh Dewa Binatang, sangat menggetarkan dan mengasyikkan. Bai Sias Huang tidak bisa berhenti berteriak kegirangan di sepanjang jalan. Pipinya memerah. Di sana, Suang jangan berteriak. Kamu akan mengganggu suami kami. Bai Qiuxue mengambil tangan Bai Sias Huang. Yang pertama berada di tahap tengah dari dunia manusia berdaulat, dan pesonanya belum berkembang ke tingkat ketiga. Karenanya, dia belum cukup kuat dalam pertarungan. Dia harus berhati-hati karena musuh mereka adalah Dewa Binatang. Sedikit putih. Little White yang tidur di weak bed dibangunkan oleh Luli. Dia memiliki Little White berdiri di bahu Bai Sias Huang. Dia memberitahu Little White, tugasmu adalah melindungi Suang. Nanti, aku harus bertarung dengan orang besar. Mencicit. Little White berdiri di bahu Bai Sias Huang dengan bangga. Dari 3 istri, favorit Little White adalah Bai Sias Huang. Luli sering meninggalkan Little White di dunia sepi untuk menemani Bai Sias Huang. Little White itu luar biasa. Bai Sias Huang sangat menyukai Little White. Dia menepuk kepalanya. Itu membuat Little White bangga. Pindah. Patriark Sun telah tiba di pintu masuk. Luli membawa ketiga istrinya masuk dan mengangguk ke Patriark Sun. Dia dan 4 orang lainnya pergi ke portal terlebih dahulu untuk menjelajahi jalan. Setelah beberapa saat, salah satu jade giok Luli bersinar. Dia mengangguk dan berkata, ini aman. Ayo pergi. Istri Luli terhanyut. Luli melangkah ke portal bersama mereka bertiga. Setelah tatapan tajam, mereka muncul di dunia yang aneh. Dunia kecil ini tidak kecil, yang dapat dibuktikan oleh Xuan Qi di surga dan di bumi. Xuan Qi di sini bahkan lebih kaya daripada dunia yang sepi. Secara teori, dunia kecil ini harus lebih besar dari dunia sepi. Mereka saat ini berada di sebuah lembah di antara 2 gunung yang lebih kecil. Di depan mereka ada gunung yang lebih megah dengan banyak aliran dan air terjun. Dilihat dari kejauhan, sungai-sungai yang mengalir deras bertebaran di gunung, dan air terjun kecil ada di mana-mana. Pemandangannya cukup indah. Tidak ada swan bis atau hewan buas lainnya di sekitar. Di sungai, mereka melihat ikan aneh dan ubur-ubur. Pohon dan motif bunga lainnya tumbuh subur. Udara segar. Wosh! Patriark Sun dan 3 patriark lainnya datang ke Luli. Mantan menangkupkan tinjunya dan berkata, di sini aman. Saudaraku telah pergi mencari di sekitar. Apakah ada peta atau dokumen tentang dunia bawah? Luli bertanya. Kami tidak memiliki peta. Menurut informasi yang kami miliki, alam dunia bawah ditutupi dengan sungai dan orang-orang dapat dengan mudah tersesat di sini. Tidak ada manusia, atau Asmodian, atau ras kuno lain yang tinggal di sini. Tapi dunia ini memang memiliki sejumlah besar swan bis dari berbagai jenis, terutama di dalam air. Bahwa Bisgat hidup di dalam air, di sungai terbesar jauh di dalam dunia ini. Namun, para patriark yang datang terakhir kali tidak melihat Bisgat sebelumnya mereka dipukuli atau terluka. Patriark Sun menjawab. Oke, ayo pergi. Luli yakin. Dia mengeluarkan Bed of Life dan membiarkan ketiga istrinya berdiri di atasnya. Dia terbang dengan kecepatan sedang. Dia melemparkan jimat batu giok ke gunung ketika dia meninggalkan lembah. Dia bisa mengetahui arah dengan merasakan lokasi jimat giok agar tidak kehilangan jalan keluar. Ada banyak sungai di sekitar. Di luar lembah, Luli dan kelompoknya melihat. Yang bisa mereka lihat hanyalah sungai dan sungai. Bentang alamnya mirip dengan cermin yang pecah dengan sungai-sungai yang saling terkait dan bertitik tebal. Bang, bang, bang. Dari kejauhan terdengar suara-suara. Luli diperiksa dengan kekuatan psikis. 2 patriark berperang dengan swan bis. Dari sebuah sungai keluar banyak binatang swan yang menyerbu ke arah 2 patriark. Wow, swan bis macam apa mereka? Mereka cantik. Meskipun wilayahnya rendah, Bai Sias Huang memang mencapai tahap tengah dari alam dewa mulia. Kekuatan psikisnya cukup kuat untuk mencapai medan perang. Dia tidak merasa gugup melihat binatang swan bertarung melawan 2 patriark. Faktanya, dia bersemangat. Di kejauhan ada sungai besar dengan banyak ikan cantik berenang di sekitar. Ikan-ikan itu memiliki 2 sirip dan memiliki berbagai warna.
Panah air keluar dari mulut mereka, dan panah-panah itu bervariasi warnanya juga. Puluhan ribu ikan kecil telah datang. Pemandangan yang cukup spektakuler jika dilihat dari jauh. Tetapi ikan-ikan itu tingkat rendah. Mereka mungkin berada di peringkat keempat atau kelima. Di sisi lain, dua patriark berada di alam abadi bumi. Bagi mereka berdua, berurusan dengan ikan itu mudah. Mereka menghancurkan ratusan ikan setiap kali mereka bergerak. Splash! Tiba-tiba, sungai-sungai di kejauhan telah terganggu. Luli diperiksa dengan kekuatan psikis. Tempat ini memang memiliki banyak suan bis. Beberapa yang lebih besar telah datang. Patriark Sun, silakan dan bunuh mereka. Mari kita lihat apakah kita bisa memancing dewa bis mereka, kata Luli sambil nyengir. Bab 939. Dunia bawah ditutupi dengan sungai, dan beberapa dari sungai-sungai itu terhubung satu sama lain. Pertempuran antara dua patriark dan stok ikan pasti mengingatkan bis suan kuat lainnya di sekitar. Beberapa sungai melonjak hebat. Lusinan binatang suan yang kuat telah berkumpul. Yang telah dibilang, binatang suan hanya kuat jika mereka dibandingkan dengan stok ikan. Sejauh Patriark Sun prihatin, binatang-binatang suan hampir tidak cukup mampu. Bang! Dari sungai melompati seekor ular laut besar yang ditutupi sisik-sisik yang seperti besi. Ular laut mengayunkan ekornya yang kaku. Itu bergegas menuju Patriark Sun untuk menyerangnya. Pergi! Patriark Sun mengeluarkan kapak besar. Dia tidak menggunakan makna mendalam. Sebaliknya, ia memegang kapak dan menabrak ular laut di ekornya. Kilauan dinyalakan. Beberapa sisik jatuh. Ekor ular laut kehilangan kekuatan, dan ular laut berbalik dan menyelinap kembali ke sungai. Desir, desir. Air berputar-putar di sungai di sebelah kanan. Naga air naik dan diproyeksikan menuju patriark lain. Keterampilan yang tidak signifikan. Patriark ini membuat langkah tegas. Dia menghasilkan tangan hitam dan menabrak naga air yang hancur dalam sekejap. Air memercik ke segala arah, tetapi sang patriark mendorong tangan hitam itu ke bawah. Bang! Air di sungai ini tenggelam, menampakkan pusaran yang dalam. Di kedua sisi, air menderu, mengaduk ombak. Beberapa binatang suan tingkat rendah di sungai mati karena dampak langsung. Ubur-ubur besar muncul, tetapi tubuhnya sudah berkeping-keping. Bang! 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 Para leluhur lainnya menggunakan makna mendalam yang berbeda, keterampilan garis keturunan, dan metode lainnya. Sungai di sekitar hancur, dan banyak suan bis mati. Namun, dari semua sisi datang lebih banyak hewan suan seolah-olah ada jumlah tak terbatas dari mereka. Luar biasa, mengesankan. Bai Sias Huang bertepuk tangan. Tidak jarang dia bisa menyaksikan pertempuran seperti itu. Dengan begitu banyak suan bis di sini, pemandangannya menakjubkan. Dia memegang tangan Luli, menunjuk ke kejauhan dan mengobrol. Haha, Luli tersenyum. Dia memeriksa sekeliling dengan kekuatan psikis kalau-kalau beberapa bis suan yang kuat bersembunyi. Setelah beberapa saat, kilatan kedinginan muncul di matanya. Dia melirik ke hilir sungai dan berkata kepada Little White, belut laut yang bau mencoba menyelinap ke arah kami. Rawat itu. Mencicit, mencicit. Rambut Little White berdiri di akarnya. Matanya bersinar dengan dingin ketika Little White berlari menuju sungai tersebut dengan kecepatan kilat. Apa? Jiang Qiling dan Bai Qiuxue mendengar Luli. Mereka melihat ke arah di mana belut itu berada dan mengejutkan mereka, benar-benar ada belut yang bersembunyi. Jika tidak diperiksa dengan cermat, belut tidak akan ditemukan. Wosh! Belut putih itu bergerak begitu Little White menerjangnya. Itu memiliki 6 tanduk yang menyala. Belut menghasilkan baut petir putih dan mencoba menyetrum Little White. Desir, desir. Little White tertabrak dan berhenti bergerak sekaligus. Itu bergetar, tapi mata Little White berbinar. Aduh, sayang, akankah Little White baik-baik saja? Bai Sias Huang bertanya dengan gugup, melihat Little White tidak bisa bergerak. Hahaha, Luli tertawa terbahak-bahak. Little White mungkin bisa terluka oleh bentuk serangan lain. Tapi petir, itu adalah nutrisi untuk Little White. Itu tidak bergerak karena ingin menyerap lebih banyak kilat. Dengan kata lain, Little White menikmati dirinya sendiri. Mengetahui bahwa mode serangan belut itu kilat, Luli berbalik dan memusatkan kekuatan psikisnya di tempat lain. Setelah beberapa saat, dia berkata, selesaikan ini segera. Sungai-sungai di sini kecil. Saya kira tidak ada banyak suan bis yang kuat di sini. Bis Kings dan bis Guts terlalu besar untuk sungai-sungai ini.
Sudah lama sejak pertempuran dimulai. Yang paling kuat dari Swan Beast adalah dari peringkat ke-6. Lu Li kehilangan minat. Para patriark menanggapi perintah Lu Li dan menggunakan cara serangan yang paling kuat. Di bawah serangan ganas, banyak Swan Beast terbunuh. Sebaliknya, tidak ada patriark yang terluka. Mencicit, mencicit. Si putih kecil berhenti bermain-main. Itu berlari ke leher belut dan segera menggigitnya. Little White kembali dan berdiri di bahu Bai Xias Huang. Ayo pergi. Lu Li masuk untuk menemukan Dewa Binatang. Dia tidak tertarik untuk membunuh binatang-binatang Swan biasa itu. Setelah Dewa Beast terbunuh, dia akan mengirim beberapa patriark dan beberapa pasukannya ke sini untuk membunuh binatang Swan lainnya di dunia kecil dan memanen bahan mistik. Mereka terbang. Sungai-sungai besar ada di mana-mana, dan mereka menampung Beast Swan yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun Lu Li berada, binatang Swan akan berkumpul tanpa kecuali. Pergi ke hilir di sepanjang sungai. Lu Li melambaikan tangannya setelah beberapa saat. Sungai-sungai menyatu menjadi sungai dan kemudian yang lebih besar. Pasti ada sungai besar di mana Swan Beast yang kuat bersarang. Seperti yang diharapkan Lu Li. Semakin jauh ke hilir mereka pergi, semakin banyak binatang Swan yang kuat yang akan mereka temui. Rata-rata binatang Swan menjadi lebih sedikit saat mereka melangkah lebih jauh. Lu Li tidak mengambil tindakan secara langsung. Lagi pula, 5 orang dalam kelompok ini sudah berada di dunia abadi bumi, dan mereka semua memiliki metode yang mengesankan. Berurusan dengan Beast Kings bagi mereka adalah sepotong kue. Pergi ke neraka. Patriark Sun adalah yang paling mampu dari mereka semua dan makna mendalam yang dia pelajari adalah yang terkuat, mampu menimbulkan kehancuran. Makna mendalam dari jenis seperti itu adalah yang paling ganas dari semua. Beast King terbang tetapi dibunuh oleh Patriark Sun sekaligus. Ya Tuhan! Bai Xias Huang berseru. Ranahnya rendah. Meski begitu, dia bisa merasakan kekuatan dalam gerakan Patriark Sun. Dia percaya dia bisa memecahkan gunung dalam satu gerakan. Sayang, ketika kita kembali, aku harus berkultivasi juga. Aku ingin menjadi sebagus Patriark Sun. Dia bisa membunuh Beast King dalam satu gerakan. Itu luar biasa. Bai Xias Huang berkata. Lu Li tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bai Qiuxue menambahkan, Suang kamu bukan anak kecil lagi dan kamu perlu berkultivasi. Pikirkan tentang hal ini, ketika suami kita naik ke surga, dia tidak akan dapat kembali dalam waktu dekat. Jika kamu tidak berkultivasi dan tidak bisa menjadi abadi, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat suami kami untuk waktu yang lama. Petik 2. Meskipun Bai Qiuxue berbisik kepada Bai Xias Huang, baik Jiang Qiling dan Lu Li mendengar apa yang dikatakannya. Mata Jiang Qiling dan Bai Xias Huang redup. Lu Li terkejut. Pertanyaan ini tidak pernah terlintas di benaknya. Sekarang dia berpikir tentang hal itu perlu perhatian. Iya, dia memiliki diagram garis. Selama dia terus mempelajarinya, kemungkinan dia menjadi abadi adalah besar. Setelah semua, diagram garis adalah warisan Kaisar Heng. Kaisar Langit mundur memberitahu Lu Li secara pribadi untuk mencarinya di Dewa, dan bahwa dia akan menerima Lu Li sebagai anak didiknya. Karena itu, Kaisar Langit terbalik pasti telah melihat sesuatu dan percaya bahwa Lu Li sangat mungkin naik ke dewa. Lu Li sendiri juga ingin pergi karena dia harus menemukan Lu Ling. Selain itu, ia ingin melihat keilahian. Masalahnya, akan sulit baginya untuk kembali setelah pergi ke ketuhanan. Mengapa lagi Kaisar Langit terbalik akan kembali setelah bertahun-tahun? Mengapa lagi Kaisar Heng kehilangan nyawanya segera setelah kembali? Ketika dia naik ke dewa, apa yang akan dilakukan Bai Xias Huang, Bai Qiuxue, dan Jiang Qiling? Jika mereka tidak bisa naik ke dewa, akankah mereka dan Lu Li dipisahkan selamanya dan tidak pernah bertemu lagi di masa hidup ini? Bab 940. Aku akan khawatir tentang hal itu begitu tiba, naik ke keilahian dan menjadi abadi. Itu masih masalah yang jauh. Lu Li mengibaskan ide itu. Dia belum mencapai alam abadi bumi, dan itu tidak mutlak bahwa dia akan mencapai alam semi-dewa. Masih terlalu dini untuk berpikir tentang naik ke dewa dan menjadi abadi. The Heaven Reverse Universe memiliki banyak prajurit rilem bumi abadi, tetapi prajurit rilem semi-dewa hanya datang dalam beberapa tahun. 9 alam semesta memiliki cukup banyak prajurit rilem semi-dewa. Berapa banyak dari mereka yang menjadi abadi selama 2 juta tahun? Kalau begitu aku harus bekerja lebih keras. Bai Xias Huang berkata dengan tegas. Dia mengepalkan tangannya,
dengan kemauan yang tidak membungkuk. Luli memaksakan senyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu bagus bahwa kemungkinan pemisahan yang menjulang dapat mendesak Bai Xias Huang untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Mereka melanjutkan. Dunia bawah dunia ini memiliki banyak Suan Bis yang kuat. Tidak heran para Asmodian menyebut tempat itu dunia bawah dan menganggapnya sebagai tempat yang berbahaya. 4 jam perjalanan, mereka sudah bertemu dengan 6 Beast Kings. 1 jam kemudian, mereka bertemu Raja Bis lain. Jalur sungai lebih lebar dan sungai ini bertemu dengan yang lain, membentuk sungai yang bagus. Jalan sungai ini memiliki panjang 2 mil dan dalam, yang menampung banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Luli bisa tahu bahwa ada beberapa terowongan yang berkelok-kelok di dasar sungai. Beberapa makhluk mengerikan mungkin bersembunyi di dalam terowongan itu. Dewa Bis seharusnya ada di sungai besar ini. Atau mungkin di danau atau laut di dekatnya. Luli berpikir dalam hati. Dia harus hati-hati. Bagaimanapun, Dewa Binatang jauh lebih kuat dari Raja Binatang. Yang pertama bisa membunuh prajurit Rilem Bumi Abadi dengan mudah. Jika Dewa Binatang menyerang Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue, mereka akan langsung kehilangan nyawa mereka. Pergilah ke Wikbet. Aku akan membiarkanmu keluar begitu aku selesai dengan Beast God. Kata Luli. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling tahu betul kekuatan Dewa Beast, jadi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Tapi Bai Xias Huang agak enggan. Meski begitu, dia tidak banyak bicara. Berdengung. Menempatkan ketiganya, Luli tidak khawatir lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Bunuh semua Suan Bis yang kita temui atau ketika Dewa Bis datang, kita akan berada dalam banyak masalah. Ya, Grandmaster. Kelima patriark berteriak dan menekan maju dalam arai yang tangguh. Banyak Suan Bis datang, tetapi semua dibunuh oleh 5 patriark dengan keterampilan kejam mereka. Wosh! Di kejauhan, air di sungai itu melonjak tinggi, seolah-olah ada beberapa anak panah yang melewati sungai. Gelombang energi mengerikan menyebar ke seluruh Suan Bis tingkat rendah di sekitar tersebar. 4 Raja Bis. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dia masih berhati-hati. Tidak sulit bagi Patriark Sun untuk membunuh Beast Kings. Luli tidak punya keinginan untuk melawan Beast Kings. Wosh! 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 4 buaya berlari keluar dari perairan. Setiap buaya memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dan ditutupi dengan skala emas. Mereka memiliki sayap, 6 cakar, dan tanduk di kepala mereka. Taring mereka bersinar dalam warna biru. Jelas bahwa taring itu beracun. Boom! 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 Patriark Sun dan yang lainnya tidak takut. Mereka mengecam ke-4 buaya aneh, menjatuhkan mereka. Tapi itu mengejutkan bagi Patriark Sun dan yang lainnya untuk melihat bahwa ke-4 buaya tetap tidak terluka dan mereka bahkan tidak kehilangan satu skala. Mereka kuat. Patriark Sun berseru. Mereka bisa membunuh Beast Kings biasa dengan mudah. Mengapa mereka tidak bisa membahayakan ke-4 Raja Beast ini? Hal aneh ini sulit dipercaya. Biarkan aku. 5 patriark akan meluncurkan putaran serangan lain, tetapi Luli berpikir itu adalah buang-buang waktu. Dia terbang, matanya bersinar cahaya perak. Roh jahat muncul darinya. Dia terbang langsung menuju ke-4 buaya tanpa menggunakan metode apapun. Patriark Sun dan yang lainnya terkejut melihat bahwa ke-4 buaya yang bergerak berhenti di udara dengan ketakutan di mata mereka. Mereka meringkuk, gemetaran. Apakah ini kekuatan Dewa Binatang? Patriark Sun teringat sesuatu. Dia berseru. Kembali di Mist Cloud Sea, Luli pernah menjinakkan beberapa Beast Kings dan berjuang menuju Central Plains. Pada akhirnya, dia memaksa perkumpulan Hades untuk membunuh Pertapa Surya Naga. Tunjukkan padaku jalan menuju Dewa Binatang. Luli berteriak. 4 Raja Buaya-buaya berbalik dan terbang ke sungai sekaligus. Luli berdiri di atas salah satu buaya, melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku. Ada banyak Raja Beast di sungai. Luli menganggapnya membuang-buang waktu untuk membunuh mereka satu persatu. Dia berpikir bahwa dia mungkin saja menggunakan kekuatan Dewa Binatang untuk memaksa Raja-Raja Binatang untuk menunjukkan jalannya. Luli hanya punya sedikit waktu. Perjalanan pulang pergi untuk mencari Dewa Binatang ini akan memakan waktu setengah bulan. Prajurit ke-9 alam semesta bisa datang kapan saja. Karena itu, ia ingin sekali menemukan Beast God itu dan membunuhnya sesegera mungkin. Dengan Raja Beast membersihkan jalan, Suan Beast yang lemah menjadi takut dan melarikan diri. Perjalanan yang mulus bagi Luli dan kelompoknya.
Pada saat dua dupa untuk terbakar, mereka telah melintasi ratusan mil. Roar! Di depan mereka, airnya berjatuhan, disertai dengan teriakan teredam. Seekor binatang buas yang menyerupai badak air menjulurkan separuh kepalanya keluar dari air. Dua mata gelap badak berseri-seri dengan kejahatan. Patriark Sun dan patriark lainnya ketakutan setelah melihatnya sekali. Lu Li mendengus. Beraninya Raja Bis mengancamnya. Dia terbang mendekat, matanya menyala dalam cahaya perak. Saat dia melepaskan kekuatan Beast God-nya, dia mengambil kendali atas Raja Bis sekaligus. Menekan, Lu Li mengambil kendali lebih banyak Beast Kings. Setengah hari kemudian, ada 11 Beast Kings mengikuti Lu Li. Akhirnya, mereka tiba di laut terbuka. Dewa binatang seharusnya ada di sini. Lu Li melihat sekeliling. Dia sekarang lebih yakin bahwa dewa binatang itu ada di sini. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, jadi dia meminta 5 patriarki alam abadi bumi untuk berdiri di sekitarnya dan membiarkan para raja binatang bergerak di sekitar mereka sehingga para raja binatang dapat melindungi mereka. Dengan cara ini, jika dewa binatang muncul dan menyerang mereka, para raja binatang dapat membelinya beberapa waktu. The Beast Kings ditempa dalam garis lurus. Jumlah binatang suan di laut semakin meningkat. Tetapi dengan 11 Beast Kings di sekitarnya, Lu Li aman dari Beast Suan lainnya. Ada sesuatu. 1 jam kemudian, Lu Li mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka telah bepergian untuk waktu yang lama, tetapi mereka belum melihat bahkan satu Raja Beast di sepanjang jalan mereka. Itu tidak normal. Lu Li masih tak kenal takut meskipun sesuatu pasti tidak benar. Dia tidak akan diancam bahkan jika Dewa Binatang merancang rencana karena dia telah membawa setan naga bersamanya. Bergerak maju, dia bisa melihat beberapa pulau kecil. Salah satu Raja Binatang mengeluarkan teriakan seakan mencoba memberitahu Lu Li bahwa mereka mendekati tujuan. Patriark Sun dan yang lainnya berjaga-jaga. Mereka menahan napas saat melihat sekeliling dengan kekuatan psikis. Senjata mereka bersinar di tangan mereka. Mereka siap terlibat kapan saja. Mereka bisa melihat lebih banyak pulau saat mereka pergi lebih dalam. Kabut mengepung area ini, yang menyulitkan mereka untuk melihat kemana mereka pergi. Mereka harus mengikuti Beast Kings. Formasi ilusi. Lu Li menyeringai, tetapi dia tidak khawatir. Setelah Dewa Binatang terbunuh, tidak ada formasi ilusi yang akan bekerja. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia membuka jalan di antara pulau-pulau. Ding! Dari kejauhan tiba-tiba terdengar nada musik yang samar. Itu nyaris tak terdengar tapi seperti mimpi. Visi mereka menjadi kabur. Di kejauhan, terungkap sebuah pulau besar. Apa? Patriark Sun diperiksa dengan kekuatan psikis. Dia terkejut dan begitu juga Lu Li setelah dia melihatnya. Di kejauhan, di pulau itu ada istana yang indah. Di depannya berdiri sekelompok gadis-gadis cantik. Di depan ada seorang wanita, bermartabat dan anggun, namun cantik dan mempesona. Dia mengenakan mahkota dan dikelilingi oleh sekelompok gadis cantik, menggambar lingkaran pengagum. Sekelompok gadis menekankan rahmat wanita itu. Haha, wanita dengan mahkota menoleh ke Lu Li. Senyumnya muncul sebelum kata-katanya. Dia bahkan membungkuk ketika berkata, sungguh menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh. Manusia selamat datang di Underworld Island. Bab 941. Patriark Sun pernah berkata bahwa tidak ada manusia, atau Asmodian atau ras kuno lainnya di dunia bawah, hanya binatang suan yang tak terhitung. Namun, ada banyak manusia di sini dan wanita terkemuka itu bisa berbicara bahasa manusia dengan aksen standar Central Plains. Lu Li merasa bingung. Patriark Sun dan para patriark lainnya terpana dengan heran. Sesaat kemudian, setelah melihat lebih dekat, Lu Li tiba-tiba berteriak, "Tidak, gadis-gadis itu hanyalah hantu. Wanita ini di sini bukan manusia. Dia tampak menyeramkan. Karena dia telah mengkonsumsi cakar Dewa Bis, selain bisa mengendalikan Suan Bis tingkat rendah, Lu Li menjadi lebih sensitif terhadap bau mereka. Dia merasakan bau menyeramkan dari gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu semua menatap Lu Li dengan kagum, kecuali wanita terkemuka. Gadis-gadis itu semua ketakutan oleh kekuatan Beast God-nya. Itulah bagaimana Lu Li merasakan ada sesuatu yang salah. Apa? Patriark Sun mulai menyadari kebenaran. Dia memeriksa dengan hati-hati dengan kekuatan batin dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Terlepas dari wanita dengan mahkota, gadis-gadis lain semua memiliki roh menyihir di sekitar mereka. Penampilan mereka tidak alami.
Jelaslah bahwa mereka telah menerapkan sihir untuk diri mereka sendiri. Dewa Binatang, Patriark Sun dan Patriark lainnya siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka menatap wanita mempesona yang mengenakan mahkota, kaget. Beast Gods bisa berbentuk manusia. Wanita yang menakjubkan ini tampak tidak berbeda dari rekan-rekan manusianya. Haha, wanita dengan mahkota tersenyum sebelum kata-katanya keluar. Dia pemalu seperti seorang gadis, bukannya tergoda seperti wanita dewasa. Dia mengangguk pada Luli. Pemimpin manusia, kamu luar biasa. Aku Ziji, senang bertemu denganmu, Grandmaster Lu. Apa? Luli terkejut. Dia dan Patriark Sun saling memandang, mereka berdua tercengang. Luli menatap wanita itu dengan bingung dan bertanya, kamu kenal aku? Hi. Wanita bernama Ziji menjulurkan lidahnya, dia kemudian berkata sambil nyengir, Grandmaster Lu, kamu telah mendapatkan reputasi yang dikenal di seluruh dunia. Siapa di surga yang tidak memuja Anda? Benar bahwa saya telah menghabiskan tahun-tahun saya di alam dunia bawah tetapi setiap kadang-kadang, saya akan pergi keluar dan menjelajahi dunia. Tentu saja, saya telah mendengar cerita tentang Anda, Grandmaster Lu. Petik 2. Luli mulai mengerti. Dia mengajukan pertanyaan lain sambil mengerutkan kening. Kamu adalah dewa binatang dari dunia bawah. Mengapa kamu bisa berubah menjadi manusia? Iya, Ziji mengangguk. Saya telah berkultivasi selama ribuan tahun dan beruntung, saya mencapai tahap Beast God. Saya berasal dari spesies Swan Beast khusus, balap putri duyung. Saya bisa berubah menjadi manusia ketika saya mencapai tahap Beast God. Mereka semua orangku. Mereka masih Beast Kings dan karena itu, belum bisa mengambil bentuk manusia. Petik 2. Ziji menjelaskan dengan jujur, yang telah mengurangi niat membunuh di Luli. Ziji bisa berbentuk manusia dan dia tidak menunjukkan energi kekerasan. Bagi Luli, Ziji adalah manusia. Tentu saja, ada sesuatu yang lebih penting. Dewa binatang buas ini tidak berguna bagi Luli. Dia menginginkan darah dewa binatang khusus untuk menggunakan origin blood essence mereka untuk membangkitkan keterampilan bloodline baru. Jelaslah bahwa dewa binatang buas ini tidak bisa membantu Luli membangkitkan keterampilan bloodline lain karena tanda naga perak di tubuhnya tidak memberikan reaksi padanya, dan darahnya tidak mendidih. Dia tidak tersentuh sama sekali ketika melihat Ziji. Dewa binatang buas ini bisa berubah menjadi manusia. Dia rendah hati dan ramah. Secara alami, Luli tidak ingin berkelahi. Dewa binatang buas ini dibudidayakan selama ribuan tahun hanya untuk dapat mengambil bentuk manusia. Membunuhnya tanpa alasan akan kejam. Dia mengajukan pertanyaan lain, Ziji, apakah Anda satu-satunya dewa binatang dari dunia bawah? Iya, Ziji mengangguk. Dia membungkuk dan bertanya, pemimpin manusia yang terhormat, kamu telah datang ke alam dunia bawah. Terimalah undanganku untuk menghiburmu. Silakan datang ke pulau dan cicipi makanan terbaik kami di dunia bawah. Aku selalu menjadi pengagum Anda, Grandmaster Lu, dan saya berhasrat untuk berteman dengan seorang manusia juga. Kesempatan langka telah muncul hari ini. Terimalah tawaran saya yang rendah hati. Petik 2. Luli dan Patriark Sun terkejut. Jika Ziji ini adalah manusia sejati, Luli tidak akan ragu-ragu. Namun, dia adalah dewa binatang, yang memiliki keterampilan misterius. Bagaimana jika mereka disergap di pulau itu? Luli berpikir sebentar. Ziji memohon dengan matanya. Meski begitu, Luli mengambil keputusan. Dia tidak bisa mengambil risiko apapun, meskipun Ziji ini tampaknya tidak berbahaya. Yang sedang berkata, dia datang dengan Patriark Sun dan banyak lainnya. Dia harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi umat manusia. Dia tidak bisa mengambil risiko hidupnya secara acak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kami tidak memiliki urusan lagi di dunia bawah. Kami sekarang selesai dengan misi kami di sini. Ziji, kami akan berada di jalan. Selamat tinggal. Patriark Sun dan yang lainnya lega. Mereka akan berbalik dengan Luli dan terbang pergi ketika Ziji yang tersenyum menjadi orang lain. Koles bersinar di matanya ketika dia menyeringai, jadi, kamu ingin melakukan ini dengan cara yang keras. Kamu pikir dunia bawah adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi seperti yang kamu inginkan. Kamu telah membunuh begitu banyak rakyatku. Merayu. Ziji menjerit nyaring. 11 Beast Kings di bawah Luli dan yang lainnya tiba-tiba meraung dan terbang. Pada saat yang sama, gadis-gadis di belakang Ziji membuat gerakan mereka.
Mereka melayang seperti bayangan. Kabut menebal dan menyelimuti Luli dan kelompok. Ada sesuatu. Hati-hati. Kilatan dingin muncul di mata Luli. Dia melepaskan kastil angin bulu sekaligus dan menutupi dirinya dan para leluhur. Kastil Featherwind ini tidak besar. Itu hanya memiliki keliling 100 kaki, cukup untuk melindungi bangsanya. Dia tidak jelas tentang musuh-musuhnya. Dia tidak bisa memasukkan Beast Kings dan Ziji di dalam kastil. Dia harus melindungi dirinya sendiri dan mempelajari situasi dengan lebih baik sebelum melakukan sesuatu. Raungan, raungan. 11 Raja Binatang terbang dan menyerang kastil Featherwind. Banyak dinding runtuh. Luli tidak khawatir tentang dinding yang rusak karena dia bisa memperbaikinya dengan cepat. Itu hanya raja-raja binatang, jadi mereka tidak terlalu destruktif. Wow, wow, wow. Yang mengkhawatirkannya adalah suara-suara musik yang aneh dari sekelilingnya. Itu adalah suara yang indah, merdu. Dia tidak bisa mengatakan instrumen yang membuat suara. Yah, ada yang salah. Setelah beberapa saat, Luli memperhatikan bahwa sekelilingnya berubah. Dia menemukan dirinya di istana yang elegan di pulau itu. Istana memiliki banyak kasa merah muda yang indah, di belakangnya berdiri gadis-gadis cantik yang menakjubkan. Mereka mengenakan pakaian terbuka, dan semua gadis menggoda. Mereka berjalan keluar dari balik kain kasa dan beberapa bahkan mulai membuka baju. Ilusi ini sangat mengesankan. Tapi masih, keterampilan yang tidak signifikan. Tanda naga perak pada Core of Soul Luli bersinar. Ilusi itu hancur berantakan. Dia terkejut ketika dia memeriksa sekelilingnya dengan kekuatan psikis. Pada saat itu, kastil Featherwind miliknya telah meledak terbuka. Patriark Sun dan 4 patriark lainnya terbang menuju Ziji. Mata mereka dipenuhi dengan, mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Luli berkata pada dirinya sendiri. Jika dia terlambat pada waktu untuk bernapas lagi, 5 termasuk Patriark Sun mungkin telah ditangkap atau dibunuh.